Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih sehat semua nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu semangat nggih Bapak Ibu. Pembelajaran masih panjang. Nggih. Kita masih akan membahas banyak hal-hal baru lagi. Baik, ya sebentar saya lihat dulu Pak Roman nggih sampun. Say hello Pak Roman. Nggih. Halo. Bu Novi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, Bu Novi, apunten. Nggih, alhamdulillah semua ceria nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ngenten mawon. Monggo kemarin yang jadi ketua kelas. Bu Novi, silakan dipimpin. Monggo. Nggih. Sebelum kita memulai materi hari ini, agar ilmunya nanti bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Monggo Bu Sarah. Terima kasih Bu Novi. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita merilekskan pikiran kita dulu nggih Bapak Ibu supaya tidak terlalu tegang ketika pembelajaran nanti. Jadi saya akan adakan ice breaking sesuai dengan mapel matematika kita. Kalau misalkan saya menyebutkan pakai gerakan tubuh, tolong disebutkan angka nggih. Saya pakai angka, tolong disebutkan angka berapa yang saya gerakkan, nonton. Oke, kalau seperti ini berarti 5, oke, 5, kemudian geleng kepala 4, cukup 1 kali saja Bapak. Tapi kalau misalkan mau berulang angkanya enggak apa 2 kali, ngenten enggak apa-apa. Oke, kemudian kalau 3 itu senyum, kalau 2 alisnya diangkat, kalau 1 hidungnya dimegarkan, ngenten. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang diminta 3 angka saja yang diminta. Jadi saya tidak menunjuk siapa. Saya akan menggerakkan tubuh saya, gerakan kepala saya dan wajah saya. Langsung secara spontan saya akan tunjuk siapa yang akan menjawab angka berapa yang saya lakukan tadi, yang saya gerakkan tadi. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang saya tunjuk bisa menggerakkan kepalanya juga. Kemudian tunjuk langsung siapa yang ingin menjawabnya. Nonton seterusnya. Oke. Siap. Pak Roman. 432. 403. Boten kelintung nggih. 400 kan gini. Setelah itu 4 saya senyumnya belakangan tuh nggih. Oh, ya 423 berarti. Oke, berarti kurang. Monggo dilanjut Pak Roman. Bu. Jangan sebut dulu namanya. Siap. Jangan gerakkan langsung spontan kasihkan ke siapa. Saya kelihatan ini. Kita Bu, hidung saya nggak kelihatan Bu. itu saking peseknya itu enggak kelihatan. Nggih sampai enggak bisa mekrok ngenten nggih. Sudah, yo. Nggih, monggo. Sudah. Saya kembalikan ke Bu Zahrahnya. Terima kasih. Kok saya lihatnya tadi kok 5-nya banyak ya Pak ya? 5-nya kok 2 kali nggih? Terserah Jadi saya. ada terserah saya. Ribuan. Terserah saya. Yang dimintakan 3. Loh, lah iya kan gini.
Loh, alisnya diangkat banyak sekali itu. Berarti kan tandanya 5.522 itu. Itu ngangkatnya mekso, Bu. Ya Allah. Kalau saya melihat raut mukanya jadinya 5.522. Karena alisnya ngangkat 2 kali, tuing-tuing ngenten. Pak. Ya, betul, Bu, betul. Oh, nggih, leres. Kira saya lagi berarti ini. Nggih. Bu Evi? 443. Good. Monggo Bu Evi, lanjut Bu Evi. Kelihatan? Kelihatan. Ayo berapa? Bu Novi berapa? 551. Satunya kurang 1 kali, Bu. Oh, Tadi 55. saya Oh iya. Satu. Nggih. 5511 nggih. Nggih, terus. Bagus. Sampun Bapak Ibu, sampun rileks. Sudah, rileks. Ya. Mau ice breaking lagi atau sudah? Sudah nggih? Lanjut. Sudah nggih, karena waktunya terbatas, kita masuk ke pembelajaran saja. Jadi intinya dari ice breaking tadi pertama, daya ingat. Jadi setiap siswa itu mempunyai daya ingat yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita memberikan pembelajaran, memberikan pengarahan, asesmen dan sebagainya, itu bagaimana juga perbedaan dari siswa tersebut. Baik, akan saya share screen pembelajaran hari ini. Baik, kita masuk ke materi modul ajar Bapak Ibu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran, kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pengembangan modul ajar. Jadi secara umum itu ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Kita sudah, capaian sudah ditetapkan oleh pemerintah, penyusunan alur dan tujuan sudah, baru kita masuk ke pengembangan modul ajar. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu konsep modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Jadi ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Juga bisa dikatakan modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi di sini yang menjadi titiknya yaitu profil pelajar Pancasila di Bapak Ibu, mulai dari ada pengembangan modul ajar di sini, jangan lupa untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, kemudian ada capaian pembelajaran juga, dan yang terakhir yang menjadi sasarannya di sini adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, komponen apa saja yang berada dalam modul ajar tersebut? Ada informasi umum, meliputi apa? Identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Jadi yang di dalam informasi umum ini ada beberapa macam, ada 6 macam. Kemudian di dalamnya ini sudah masuk ke komponen intinya, ada apa saja di sana? Ada tujuan pembelajaran, kemarin sampun kita membentuk gimana cara membuat tujuan pembelajaran, harus ada KKF, kompetensi, kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan terakhir refleksi peserta didik dan guru. Terakhir Bapak Ibu ada lampiran. Dalam lampiran ada apa saja? Ada lembar kerja peserta didik atau biasanya disebut LKPD, bisa LKS, bisa terserah yang membuat nanti modul ajarnya. Ada glosarium dan daftar pustaka. Catatannya, selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, lanjut. Setelah tadi masuk ke prinsip pengembangan modul.
Apa saja prinsip pengembangan modul itu? Yang pertama esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan, berkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Kemudian ini prosedur penyusunan modul ajar, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Sampun kita pelajari kemarin ada 6 dimensi. Kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi tetap kita harus menyusun alur tujuan tersebut sebelum kita mengembangkan modul ajar. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kemudian ada referensi nggih Bapak Ibu, referensi untuk pembuatan modul ajar. Ini diambil dari Bunita Sari Putri Pertiwi, barisan dan deret nggih. Ada komponen umumnya, ada identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Komponen intinya meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, kemudian ini ada assessment, sampun. Nah, ini ada yang lampirannya. Oh, ini masih pengayaan remedial. Ini lampiran ada LKD-nya, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Jadi itu untuk referensi pembuatan modul ajar. Jadi komponen inti harus masuk semua pada modul ajar tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu atau mungkin ada yang belum dipahami? Monggo silakan. Nggih, Bu Evi, monggo Bu Evi. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kalau nggak salah ada di komponen paling depan, yaitu komponen utama atau identitas, nggih. Itu ada komponen awal. Nah, komponen awal itu maksudnya bagaimana, nggih? Terus cara mengisinya pripun? Nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Ada yang bisa jawab mungkin Bapak Ibu? Nggih. Sampun nggih. Jadi untuk kompetensi awal, kompetensi awal itu jadi gini, misalkan saya ambil di sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebelum siswa bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, siswa harus bisa, prasyaratnya siswa harus bisa memahami dan mengerjakan atau menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, mulai dari konsepnya, mulai dari metode penyelesaiannya, itu siswa harus paham betul sistem persamaan linear 2 variabel. Itu yang menjadi prasyarat siswa tersebut bisa mengerjakan atau menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Begitu Bu Evi. Nggih, ada lagi yang ditanyakan? GV, gitu aja Bu. Berarti komponen awalnya hanya GV gitu nggih. Oke. Nonton. Pak Rohman, Bu Novi mungkin? Nggih, Pak Rohman monggo. Mau bertanya untuk susunan tadi, susunan kayak modulnya, apakah memang harus kayak gitu? Apakah boleh diperkotak-kotak? Soalnya saya pernah dapat referensi itu diperkotak-kotak kayak gitu, tidak urut bahkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Roman atas pertanyaannya. Jadi lebih baik Bapak Ibu, lebih baik karena memang sudah ditetapkan dari sana, yaitu
untuk penyusunan modul ajar, jadi lebih baik itu sesuai dengan urutannya. Identitas mulai dari identitas umum, kompetensi inti, kemudian ada komponen inti, identitas umum, komponen inti, dan terakhir lampiran. Itu kalau bisa diurutkan, nonton kan sampun ada referensi nanti saya share lewat WA grup Bapak Ibu. Terus kemudian untuk bentuknya, form penulisannya itu sebenarnya bebas, bebas. Cuma kalau misalkan lebih dimudahkan supaya nanti ada supervisi dari pengawas, itu mungkin lebih dienakkan kalau kita diskusi dengan satuan pendidikan. Jadi kita samaratakan dengan di satuan pendidikannya seperti apa. Mau di satuan pendidikannya dibuat bentuk tabel atau dibuat biasa, ngonten, itu diserahkan atau dikembalikan lagi ke satuan pendidikan masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Sampun? Sampun? Cukup, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya, nggih. Ini berkaitan dengan modul ajar. Jadi intinya di sini kesimpulannya apa, modul ajar itu sebenarnya hampir sama dengan RPP, nggih Bapak Ibu. Cuma di paradigma baru ini, di kurikulum paradigma baru ini, modul ajar itu lebih kompleks, lebih banyak, mulai dari asesmennya. Kalau dulu kalau tidak salah asesmen itu di K13 kan masuk di lampiran, nggih. Sekarang sudah masuk di dalam modul ajar itu sendiri. Jadi mulai dari asesmen, kemudian gambaran, sebenarnya sama saja dengan RPP, cuma yang di kurikulum paradigma baru ini lebih kompleks dan lebih banyak lagi nonton. Saya jamin pasti Bapak Ibu guru sudah pandai mengerjakan. Sampun Bapak Ibu ada nanya lagi? Sampun nggih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk pembelajaran modul ajar ini. Kita akan bertemu di lain waktu membahas tentang asesmen. Semoga apa yang kita dapatkan di sini nanti akan bisa kita kembangkan lagi di sekolah kita masing-masing. Baik, saya akhiri. Saya maaf bila ada salah kata, mungkin ucapan atau perbuatan saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.